Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu Alhamdulillah. walaupun virtual Iya, nggak datang. Apa ya teman-teman? sulit Gak cari apa, gak waktu apa. buat hmm, Banyak remet, banyak remet. ribet. Semoga kita dikasih yang terbaik ya. Amin, amin. Amin. Oke, melanjutkan kesepakatan kita kemarin. Kita kemarin kan bahas tentang rasisme ya teman-teman. Ya, rasisme Untuk di Indonesia. Yo, sip. Untuk menindaklanjuti rencana itu, mari kita ngobrolin bareng di sini. Ngobrol santai aja, teman-teman. Tapi tetap terstruktur, jangan OOT, oke? Aman. Siap. Aman. Oke, jadi aku pengen bahas pertama itu tentang sejarahnya, sejarah rasisme, kemudian itu ada dampaknya. Yang terakhir, fenomena rasisme di Indonesia. Nah, ayo kita langsung masuk aja. Pertama, sejarah rasisme di dunia skala global. Sesuai informasi yang aku dapatkan nih teman-teman, aku baca. Itu ternyata ada sebelum masuk ke rasisme ya, itu ada istilah ras. Nah, istilah ras ini itu ditemukan oleh Francois Bernier. Nah, itu ditemukan pada abad ke-17. Apa sih yang dikemukakan oleh Francois Bernier ini? Beliau itu ternyata berpendapat kalau rasisme di dunia, ras atau orang-orang di seluruh dunia itu bisa dibedakan dengan mengelompokkan ciri fisik yang dimilikinya. Kayak mungkin rambut keriting, rambut lurus, kulit putih, termasuk juga ada kulit ya. Yang paling umum kan, yang paling kita kenal sekarang. Antara kulit hitam dan kulit putih, ada kulit merah juga. Itu termasuk dari pembagian ras. Nah, karena konsep yang dimiliki oleh Francois Bernier itu bertepatan pada era ekspansi kolonialnya Eropa. Jadi pada era penjajahan gitu ya. Nah, pada saat itu bangsa Eropa yang melakukan ekspansi kolonial itu memperlakukan orang-orang yang dari ras lain itu terutama orang kulit hitam itu dijadikan sebagai budak. Inilah awal mula rasisme. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang punya cerita lain mungkin tentang ya? Kalau aku sendiri sih pernah baca-baca sama dengar itu kayak rasisme ini cuma kan kebanyakan itu yang didiskriminasikan hitam. Itu karena saya baca-baca itu dulu di Eropa itu ya cuma orang-orang ini nganggapnya putih itu baik dan hitam ini jahat kayak yin yang. Nah, jadi yang Ya. putih itu ya baik, jadi ya yang hitam ya dianggap jahat. Jadi ya udah terlahirkan sebagai gitulah pokoknya. Ya yang kalau lahir putih berarti ya itu orangnya baik, kalau terakhirnya hitam ya berarti orang itu jahat, ya gitu aja. Saya bacanya taunya gitu sih. Tapi secara naluriah itu masuk akal loh. Iya. Coba kan kalau malam gelap itu cenderung banyak bahaya mungkin ya secara naluriah. Tapi naik terang karena kita bisa ngelihat seling kita, lingkungan kita itu jadi lebih aware lah, lebih nggak menakutkan daripada malam gitu. Mungkin Masuk. secara naluriah itu masuk kayak gitu. Masuk. Ada ya kok. Ada pendapat lain tentang sejarah rasisme. Kalau secara rasisme secara global sih yang aku baca-baca ya yang tadi itu yang udah disebutkan Haider itu ya apa yang tadi dikemukakan oleh Francois Bernier itu ya Itu ya. pokoknya ya ya bener sih katanya Raka itu masuk akal kan kalau hitam itu ya cenderung kayak ya identik dengan sesuatu yang kurang baik lah, tapi ya sebenarnya ya enggak juga sih, cuman aku sebenarnya kayak bertanya-tanya maksudnya apakah gimana ya rasis itu berarti kan bisa ke mana aja gitu loh, maksudnya nggak cuman yang ke hitam doang atau yang matanya sipit doang, maksudnya misalnya orangnya itu emang bener-bener gimana ya, bukan sempurna sih, tapi orangnya itu kayak kayak dia itu mungkin cantik atau ganteng lah atau kayak
dia itu intinya punya hidung mancung, intinya fisiknya itu bagus banget. Nah, apakah orang kayak gitu tuh tetap bisa kena rasisme gitu loh? Aku kayak pernah bertanya-tanya kayak gitu aja sih. Ya apa menurut kalian gimana itu? Lucu sih sebenarnya. Pernah dengar orang ngerasisin orang putih ya? Nah, itu Ya. aku juga pernah bertanya-tanya gitu. Ini kan orang-orang di apa ya, di global tuh pada kayak banyak yang ya mungkin cuman sekedar bercanda ya, kayak ya ke apa hitam lah, ke apa orang hitam di Amerika sana atau gimana, tapi cara misalnya anggap aja kayak dirasisin gitu ya, orang hitam dirasisin terus orangnya itu nggak terima gitu, mau ngerasisin balik. Nah, itu caranya itu gimana ya, aku kok nggak pernah tahu orang hitam ngerasisin orang putih gitu loh. Kalau sipit kan masih bisa ya, Asia kan, Asian kan identik dengan kayak sipit Chinese dan lain sebagainya gitu kan. Etnis Tionghoa kan kayak identik dengan ya maaf ya matanya yang sipit gitu, walaupun itu kan sering dijadikan bahan rasisme gitu. Tapi kalau orang yang emang suka rasis tapi dianya rasnya kulit putih dan memang fisiknya bagus, itu gimana ya? Pasti Ya, kalau itu menunjukkan ya kalau rasisme itu bukan hal yang baik. Karena ya kita dilahirkan kan nggak bisa milih ya. Kita mau dilahirkan dalam bentuk kayak gimana, mau hidung kayak gimana, mau mata yang kayak gimana, mau warna kulit yang kayak gimana juga kan nggak bisa milih. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sifatnya udah bawaan, itu menurutku nggak pantas buat dijudge sama orang lain. Ya ini rasisme ini kan fenomena untuk menjudge apa yang sudah menjadi kepemilikan kita. Bayangin ya, kamu punya emang nggak bisa diubah nih awal, tapi dirasisin orang kan, bukan dirasisin ya, pasti direndahkan sama orang. Kita memperbaiki kekurangannya tadi itu kan ya karena memang sudah bawaan gitu. Jadi itu menurutku bukan hal yang pantas buat kita. Ya betul betul. Ya Ya, aneh. sejarah. Jadi kita ini secara tidak langsung udah masuk dampak kan. ya juga sih, benar-benar. Benar nggak? Kan Masuk dampak masuk rasisme itu masuk kan masuk. menyakiti hati. Aku juga nggak mau walaupun mungkin secara fisik aku nggak sempurna ya. Ya mesti pasti ada kekurangan di sana dan di sini. Tapi kalau aku aku nggak mau. Ya Ya, gimana lagi ya, kita gini masa mau ngapain ya. Nah, Oh ya, terus tadi itu kan kamu apa pertama bilang ras, sebelum masuk ke pembahasan rasisme kan bilang ras tadi yang dikemukakan oleh siapa, Francois Bernier ya. Itu emang pertamanya diungkapkan sama dia ya? Kalau dari informasi yang aku dapat ya, itu dia yang bikin istilah ras itu. Kalau yang aku baca sih emang asal mula istilah ras itu eh ya benar sih, Francois Bernier itu dia pertama kali mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia. Cuman di sini aku baca juga itu kok ternyata ras itu bukan sih sebenarnya. Oh maaf mas, sebenarnya bukan rasnya sih, tapi konsep tentang rasnya itu udah dikenalkan ya sama tokoh yang namanya itu loh, Charles Darwin ternyata. Dia itu mengenalkan Charles Darwin ini mengenalkan konsep tentang ras. Cuman nggak tahu ya, maksudnya itu konsep tentang ras itu udah ras atau maksudnya udah ada sebutan ras atau belum. no, ras itu paling maksudnya yang itu apa? Monyet itu loh, dari monyet keturunan. Oh, masuk akal. Teorinya Masuk akal. teorinya Darwin. Iya, ya. Ya benar. Bukan kalau menurutku bukan pengelompokan manusia sih, tapi lebih ke pengelompokan makhluk hidup malahan. Takson yang ada kingdom, family dan sebagainya, genus. Ya, Spesies. masuk. Masih pengelompokan Oh konsep. ya, benar juga sih, benar juga. Masuk. Hubungannya sama biologi berarti ya, bukan sama sejarah. Ya, kita ada. Oke, masuk ke Pak. Menurut kalian ada nggak sih dampak positif dari hal ini? Waduh, dampak positif. Apa ya, dampak positif bagi yang rasis sih, dapat senang. Enggak sih, kayak masa Tapi ya gak gitu. boleh sih, ya gak boleh. Ya, gak ada sih asli. Dampak positif rasis. Bukan ke dampak positif sih. Jatuhnya itu ke gimana ya? Dampaknya tetap ya agak susah sih. Sebenarnya sih aku kepikiran kamu ngomong kayak gitu tuh, aku kepikiran apa ya? Kan apa?
kayak gimana ya? Kadang itu rasisme kan juga bisa jadi percandaan gitu. Mungkin ya. Kalau emang orangnya yang dirasisin nggak baperan gitu, bisa aja mereka tambah deket jadi teman deket gitu. Maksudnya malah saling rasis gitu. Mungkin itu bisa dibilang dampak positif juga ya. Tapi ya nggak juga sebenarnya, aku ya bingung sih. Ya mungkin itu salah satunya. Itu kayak harus benar-benar kondisi khusus ya. Iya. Karena Nggak bisa udah dibilang dampak positif juga sih. tapi kayak Charles Darwin tadi. Kan beliau tuh mengangkat konsep ras ya, rasisme walaupun bukan secara langsung ke manusia, makhluk hidup secara keseluruhan kan. Tapi kan kita niatnya tuh kayak gitu ya. Aku mengelompokkan, oh ini tuh memang suku kulit hitam misalnya. Oh ini memang suku kulit putih. Itu kan aku juga melakukan kalian aku melakukan hal buruk nggak? Ya enggak sih. Enggak sih, kataku Ya juga kan enggak sih. kan enggak ofensif apa ya, cuma ya benar enggak Masuk ofensif. ya, benar-benar. Masuk. Aku sependapat kayaknya. Soalnya ya kan mungkin kadang dibutuhkan ya, kayak mungkin di kedokteran, pengobatan. Itu pernah dengar ada yang namanya resus kan? Mungkin Ya. mana di sebagian ras itu punya resus tertentu, yang mana kalau ras ini ketemu ras lain yang berbeda resus itu bakal menimbulkan sesuatu yang lebih berbahaya. Yaitu mungkin salah satu contoh rasisme yang tidak menyakiti. Itu sih. Masuk. Oke, maaf banget teman-teman. Tadi ternyata ada kendala. Itu ternyata masih limit 40 menit. Jadi mati. Iya, nggak apa-apa lah. Ya udah sih. Menit nggak kerasa ya, lumayan ternyata. Lumayan. Oh ya lama. Bahas apa aja tadi? Wah, udah banyak itu. Teman-teman. Oke. Lanjut. Tadi itu kita mau bahas tentang dampak negatif. Oh ya, benar. Mana menurut kalian? Dampak paling dari rasis itu? Dampak paling negatif. Pembunuhan. Masuk akal. Apakah? Dampak paling negatif. Kemana ya? Bunuh diri ya, benar sih, pembunuhan bunuh diri ya. Bunuh diri. Sampai menghilangkan nyawa gitu kan. Emang ada yang lebih buruk ya? Menurutku iya sih. Itu udah kayak paling rendah ya. Dia direndahkan dan sebagainya itu kan sebenarnya efek dari rasisme. Tapi gongnya itu kan ya sampai hilang nyawa sih. Benar kan? Bisa jadi misalnya jangan aku seseorang tak bully tak rasisin terus dia datangin aku, bunuh aku, bisa. Atau dia stres, frustasi, bunuh diri, bisa juga. Terus dalam lingkup yang lebih luas, ternyata ya rasisme ini kan tadi personal, ada dampak luasnya itu sosial dan ekonomi. Itu menyebabkan, kalau dari yang aku baca ya, menyebabkan konflik dan kekerasan. Contoh terkininya adalah kematian George Floyd pada tahun 2020. Nah, kematiannya si George Floyd ini, siapa sih George Floyd itu? Orang kulit hitam ya? George Floyd ya? Kayaknya iya. Itu waktu itu sempat viral sampai ada demo-demonya tentang George Floyd. Nah, ini kan salah satu dampak rasisme yang tidak bisa diremehkan. Artinya dia bisa memecah persatuan dari sebuah komunitas, termasuk negara, bahkan yang lebih besar dari itu. Yaitu dampak jelas. Terus nih, udah tahu ya rasisme itu buruk. Ya secara umum buruk. Jangan lihat yang Charles Darwin tadi, tapi kita lihat secara umum yang ada di masyarakat kita itu lah yo. Pasti mengarah ke hal yang negatif gitu. Sekarang fenomena apa yang pernah kalian temui? Fenomena rasisme di Indonesia ini. Yang pernah temui ya? Ya. Yang pernah nemuin aja wis. Kalau aku ini seharian, bukan seharian sih, tapi pas biasanya pas weekend aja, 1 minggu gitu. Ini paling sering ya. Karena aku kan ya sering main game lah, terutama itu game online yang namanya itu PUBG Mobile ya, udah tahu lah. Nah itu, aduh,
ya mungkin nggak tahu ya, itu sempat kan dia sempat banyak banget, mungkin sampai sekarang masih ada mungkin. Itu biasanya sering apa yang di kan kita bisa apa sih, mic-nya itu kita bisa ubah ke all gitu waktu di pesawat ya gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama yang semua yang ada di game itu, yang ada di match itu. Nah itu biasanya itu suka ngatain ya apa ya Jawa-Jawa lah atau dan lain sebagainya, intinya saling pada suku-suku itu saling disebutkan atau sama apa misalnya Jawa apalah ya itu dijelek-jelekin lah pokoknya, ya itu sih yang paling sering aku ketemu ya itu sih. Perbedaan suku ya juga termasuk. Nek Raka ada pengalaman apa ini? Ya sama sih ya di game gitu apa pakai tapi apa ya, kira-kira orang-orang gitu itu beneran rasis yang ngatain kalau beda apa cuma bercanda biar nganu mental gitu kan, ya nggak tahu, cuma ya Yo kira-kira ya apapun itu tetap gak boleh sih sebenarnya. nggak boleh Mestinya entah itu cuman nggak bercanda jatuhin mental biar biar menang atau gimana ya, kok tetap gak boleh sih, mestinya nggak boleh bawa-bawa itulah. Cuman jujur aja aku sebagai apa pemain game itu bukan aku nggak pernah sih ya, alhamdulillah ya nggak pernah sih aku kayak rasis kayak gitu, nggak. Cuman aku ada sedikit masalah, bukan masalah sih ya, dendam pribadi aja lah, yang sebenarnya itu aku sempat ngata-ngatain si apa ya si ras ini. Cuman aku nggak ngatain itu, nggak kayak aku katain ke orangnya atau ke orang lain, aku kayak waktu aku sendiri di kamar gitu aku katain gitu ya, itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh dicontoh. Cuman ya Karena gimana ya, kesel. iya jadi game ini sebenarnya juga ada menyebabkan dampak juga ya sebenarnya. Aku mungkin orang yang awalnya nggak rasis gara-gara main game bisa jadi rasis gitu mungkin ya, karena gini jadi kan kita di game ini kan nggak cuma dari Indonesia aja kan, yang ada dari luar ya. Sekalian aku ceritain aja lah, nggak apa-apa ya, singkat aja. Jadi intinya di negara Cina itu playernya itu entah kenapa jago-jago gitu loh, jago-jago playernya itu. Aku entah kenapa itu punya dendam pribadi sama mereka sana, sama orang-orang Cina sana. Aku sering kalah sama mereka gitu, kayak aku juga pernah ya, aku pernah dikata-katain juga sama mereka, nggak tahu sih mereka ngomong apa, tapi yang jelas ngeselin gitu, logatnya aja ngeselin. Jadi kayak buset, cuman dianya itu jago, emang jago gitu loh. Justru itu yang bikin ngeselin, dia itu ngeselin tapi dia lebih jago dari kita. Itu perasaannya nggak enak banget sih, kayak kita nggak bisa, dia ngata-ngatain kita tapi kita nggak bisa ngalahin dia gitu, kayak waduh itu gak enak banget rasanya. Dendam aku jadi kayak setiap ketemu orang apa nickname, setiap ketemu nama player apa player Cina di game itu tuh kayak rasanya waduh, itu langsung adrenalin rush itu rasanya. Itu sih pengalaman lucu ya itu sih, cuman ya sekarang udah tak aku kurangin sih gitu, karena ya ya nggak baik lah kayak gitu. Maksudnya ya nggak semua Cina juga gitu kok, nggak semua ngeselin kan ya. Jadi ya itu sih. Ya, ini ternyata kalau tadi zoomku yang ke limit 40 menit, ini ternyata bateraiku kurang dikit lagi, kurang 5%. Semakin dipercepat aja berarti ini. Iya. Sebagai penutup, ternyata ada satu ayat Quran yang bahas rasisme. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya gak lupa nih ya, bunyinya itu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi artinya apa? Wahai orang-orang mukmin, la yaskhar qaumun, janganlah kalian itu mengolok-olok suatu kaum, min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi kaum yang kalian olok-olok itu lebih baik daripada kalian. Itu udah bisa jadi orang yang misalnya ya, mohon maaf nih, orang yang tadinya sipit, kita olok-olok sipit, bisa jadi dia tuh ya kan, itu tiba apa yang ngeloin sipit itu minus matai. Ya. Nah ya. Sing sipit jelas lihatnya jelas, yang ngicing tambah minus pitu. Iya bener ya, aku ngece orang sing sipit tapi dia gak minus padahal aku pakai kacamata gitu.
Masuk akal, masuk akal. Ya itu sebagai intisari dari pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Jadi itulah sejarah apa aja? Sejarah terus Dampak. Cara dampak. terus ada fenomena, walaupun bukan fenomena secara umum tapi ya cukup mengena ya, ada fenomena tentang rasisme juga ternyata di sekitar kita. Semoga apa yang kita bahas di hari ini itu bisa membuat kita bisa semakin menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin, amin, amin. Amin, amin, ya Allah, amin. Banyak ya teman-teman sudah Yes. dibantu. Aman. Sama-sama. Aku yang kebantu banyak, Dar. Ya, wis, Sama. dapat dalil juga ini, wis, aman. Oh, Masya Allah. Iya, gak Masya expect Allah. loh. Baik. Ya sebagai penutup ya. Itu apa penutup tapi sebenarnya intinya itu intinya di situ. Mungkin itu emang penutup tapi inti dari pembicaraan kita semua itu ada di situ. Ya, Kesimpulan akhir tuh. Apa? Kesimpulan tuh di akhir kan. Oh, masuk akal. Masuk. Berhubung batas 3%, jadi sampai di sini dulu. Sudah semakin sekarat. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Aku minta maaf nek ada kurangnya. Yo, teman-teman. Ya, minta maaf. Ya, aku juga Dar. Maaf. Sama-sama. Sebenarnya Ya, ini aku seru tutup. sih. Pembahasannya Seru ya? sebenarnya seru ya. Sebenarnya kita kalau bisa pengen lanjut, cuman ya oke lah. Kita akhiri dulu untuk sekarang. Kapan-kapan kita terusin lagi. Aku gak expect sih ini pembicaraannya bakal seseru ini sih. Aku kira ini pembicaraannya serius banget, ternyata ya enggak segitunya. Maksudnya cocok juga buat obrolan santai juga bisa ternyata. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh. Boleh. Tutup ya. Ya. Duluan teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.